Musim haji tinggal sebentar lagi, dan tentunya beberapa peraturan di Arab Saudi pun mulai diterapkan, khususnya di area lokasi untuk pelaksanaan ibadah haji, seperti di Masjidil Haram, di Arafah, dan juga Muzdalifah dan Mina. Bahkan umrohan pun akan ditunda dulu dari internasional, termasuk dari Indonesia, melihat untuk persiapan ibadah di musim haji. Namun sampai saat ini jamaah masih terlihat banyak. Dan hari ini saya akan ngajak saudara semuanya ke Masjid Abdullah bin Abbas yang ada di kota Taif. Nah, siapa yang pernah ke sini pastinya sudah tahu dengan lokasi ini. Yuk, bismillah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Dabentur. Alhamdulillah hari ini saya lagi ada di kota Taif yang Masya Allah sekarang ramai banget dengan para jamaah jelang musim haji. Kota Taif juga masih ramai. Dan di belakang saya adalah gapura atau ikon dari kota Taif, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Lihat. Ayo seadanya aja yuk. Nah, di sini nggak kalah sih kayak di Mekah, dan tentunya banyak banget yang jualan murah meriah, buah-buahan, macam-macam. Nah, ini buah-buah hasil dari Taif sendiri. Ada yang kuning. Buah mangga ya, buah melon juga banyak. Buah anggur. Ya udah sholat dulu. Musik ya. Door press. Door press tahu. Tadi setel musik dan door press. Wah, si ibu lagi makan buah apa tuh? Kambing guling. Wah, lagi pada makan buah apa itu? Makan KFC. Bawa KFC. Dapat KFC dari mana ini? Dari Jeddah dari Mekah tadi. Masya Allah. Kita makan KFC kan buah. Tuh, ya Allah. Ayo dai. Ini itu deh. Pesan Basir. Belum bukan, enggak belum. 72. Bukan. Dari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini dengan nikmatnya juga dengan keselamatannya kita berada di kota Taif, di mana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah singgah dan berhijrah ke kota Taif. Jadi sekarang kita berada di sebuah kota di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ke sini juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke sini bukan untuk menyebarkan agama Islam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sini untuk melepaskan kesedihannya. Karena Rasulullah pada saat itu dilanda sebuah duka cita, dilanda sebuah kesedihan yang luar biasa karena beliau ditinggalkan oleh dua orang tercinta. Siapa kira-kira namanya? Siapa? Siapa? Sayyidina Ada Hamzah. yang tahu? Yang pertama yang ditinggal, yang tiada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istri yang paling dicintai, Siti Khadijatul Kubra. Beliau merupakan wanita pertama yang masuk Islam. Beliau merupakan wanita pertama yang selalu melindungi dan mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan agama Islam. Beliau adalah wanita yang lebih tinggi umurnya tapi menghormati Nabi Muhammad.
Walaupun Nabi Muhammad lebih muda daripada beliau. Nabi Muhammad pada saat itu Bapak Ibu sekalian umur 25. Siti Khadijah umur berapa ketika dinikahi? 40. Terpaut berapa tahun? 15 tahun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Siti Khadijah ini? Turunannya siapa Siti Khadijah ini? Kenapa beliau mau menikah dengan Rasulullah yang jauh umurnya di bawah? Kenapa beliau mau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu Rasulullah tidak punya bapak dan ibu? Yatim piatu. Rasulullah Bapak Ibu sekalian dari kecil itu dirawat oleh siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Kemudian ketika kakeknya meninggal dirawat oleh pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian ketika menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, itu Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam bukan hanya didukung secara materi, tapi disupport juga Bapak Ibu sekalian secara rohani. Kadang ada orang cuma membantu secara finansial. Ada orang membantu kadang-kadang cuma sekedar nasihat. Tapi Sayyidatuna Khadijah ini membantu Rasulullah kedua-duanya. Nasihat dapat, finansial dapat. Khadijah ini seorang wanita yang kaya raya, turunan bangsawan. Beliau semua relakan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang dicintai oleh Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian pada saat itu meninggal. Bagaimana rasanya ketika kita ditinggali oleh suami, ditinggali oleh istri, ditinggali misalkan oleh orang tua kita yang memang kita dari kecil hidup bersamanya, dari susah kita hidup bersamanya sampai kita berkembang. Ini Rasulullah dari sebelum diangkat menjadi nabi. Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul hidup dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Lalu kemudian Rasulullah Bapak Ibu sekalian ketika kehidupannya sudah nyaman, kehidupannya sudah enak dengan Sayyidatuna Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mengambil Sayyidah Khadijah dari kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidak sedih? Bagaimana Rasulullah tidak merasa kesepian? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa ada yang kurang dalam kehidupannya karena Khadijah ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari kesedihan yang beliau alami karena kehilangan Sayyidah Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kehilangan yang merawatnya. Siapa tadi yang merawatnya? Abdul Muthalib. Juga kehilangan pamannya. Ini Rasulullah pada tahun itu Bapak Ibu sekalian merasakan duka cita yang luar biasa. Ketika Rasulullah Bapak Ibu sekalian merasakan duka cita yang luar biasa, pamannya ini Abu Thalib yang selalu bukan hanya merawat beliau. Abu Thalib ini Bapak Ibu sekalian melindungi Rasulullah dari mara bahaya kaum Quraisy pada saat itu. Abu Thalib ini Bapak Ibu sekalian mendukung Rasulullah dalam dakwahnya. Apapun yang terjadi, Abu Thalib ini ada untuk Rasulullah. Apapun yang terjadi, Abu Thalib ini selalu mendukung Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang melindungi kita, ketika ada orang yang selalu ada buat kita, melindungi kita, kemudian orang itu diambil oleh Allah, kita tidak bisa melihatnya kembali. Sedih apa enggak kita? Sedih pasti. Bayangkan orang yang selalu melindungi kita, kita merasa aman dengan adanya dia, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Thalib ini meninggal Bapak Ibu sekalian tidak lama dari meninggal istrinya. Maka Rasulullah waktu itu kehilangan kedua orang yang sangat luar biasa berharga bagi Rasulullah. Istrinya yang selalu ada dalam suka dan duka, pamannya yang selalu ada dalam bahaya maupun senang. Keduanya diambil sama Allah. Bagaimana Rasulullah tidak merasakan kesedihan? Maka tahun itu
itu dinamakan dengan Amul Huzni atau tahun duka cita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak aman di kota Mekah. Karena memang Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, menyebarkan agama itu tidak seperti ustadz-ustadz sekarang. Tidak seperti kiai-kiai sekarang. Kalau kiai-kiai sekarang ada yang jaga. Kiai-kiai sekarang banyak yang menghormati muridnya, kawannya, ustadz yang lain, kiai yang lain. Semuanya berkolaborasi untuk menjaga para dai, para ulama, para kiai, para ustadz, semuanya dijaga. Namun Rasulullah pada saat menyebarkan agama Islam di kota Mekah, beliau mendapatkan caci maki, beliau mendapatkan siksaan, beliau mendapatkan lemparan batu. Bahkan beliau ini, Bapak Ibu sekalian, disiksa secara fisik, diganggu ketika berdakwah agama Islam pada saat itu. Maka Rasulullah merasa tidak aman di kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah berhijrah ke kota Taif. Nah, kota Taif ini dulu ketika disinggahi Nabi Muhammad tidak seperti ini kondisinya. Kalau sekarang sudah enak. Kota Taif ini sudah lebih hijau dibanding kota-kota yang lain. Mungkin kalau di Mekah kita tidak pernah melihat ada gunung yang tumbuh pepohonan, tumbuh bunga-bunga, tidak ada padang pasir yang tumbuh buah-buahan, tidak ada padang pasir yang tumbuh pepohonan. Tapi di kota Taif ini ada dan tumbuh dan subur. Ini sekarang kita sedang menikmati satu buah yang kita petik langsung dari pohonnya. Walaupun ini di Saudi terkenal dengan padang pasirnya, tapi saat ini kita di Taif bisa memetik buah dari pohonnya yang tumbuh di negara Arab Saudi, tepatnya di kota Taif. Apa sebabnya kira-kira? Nah, di balik semua ini ada sebuah cerita menarik. Cerita yang tidak mungkin kita lupakan kalau kita ada di kota Taif ini. Saya akan ceritakan secara singkat saja. Rasulullah datang ke kota Taif ini ingin mencari perlindungan, ingin mencari ketenangan, ingin keluar dari masa duka cita yang beliau alami di kota Makkah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, meminta perlindungan kepada ketua atau di sini disebut dengan pemimpin Bani Thaqif. Bani Thaqif itu adalah penduduk kota Taif zaman dahulu. Meminta perlindungan, mengajak mereka untuk masuk Islam agar mereka ikut untuk mengislamkan musuh-musuhnya pada saat itu. Tapi pemimpin kota Taif atau pemimpin Bani Thaqif pada saat itu menolak Rasulullah. Kedatangan Rasulullah ini tidak seakan-akan tidak dihormati. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak dihargai oleh mereka. Lalu Rasulullah paham, mungkin mereka merasa terganggu. Rasulullah datang ke kota Taif. Mungkin mereka merasa terganggu. Rasulullah datang ke Bani Thaqif, ke mereka maksudnya. Akhirnya Rasulullah diusir dan ditolak di situ. Pemimpin Bani Thaqif ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mengusir Rasul, bukan hanya menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pemimpin Bani Thaqif ini memerintahkan kepada para budak untuk mengikuti Nabi Muhammad dan melempari Nabi Muhammad dengan tulang belulang hewan, melempari Nabi Muhammad dengan kerikil, melempari Nabi Muhammad dengan kotoran hewan pada saat itu. Bayangkan seorang nabi loh, yang dosanya diampuni, yang dirinya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perjalanan dakwah beliau sungguh luar biasa. Kalau sekarang ustadz dicaci maki aja emosi, kiai dicaci maki aja emosi, ditentang pendapatnya saja emosi. Ini Rasulullah dilempari dengan kerikil, berdarah. Rasulullah dilempari dengan kerikil, berdarah. Coba kita bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan agama, menegakkan Islam yang saat ini
sedang kita nikmati semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, bukan kabur, istilahnya lari dari orang-orang yang melempari beliau, lari dari orang-orang yang mengejar beliau. Mereka memegang batu, mereka membawa kotoran, mereka membawa tulang belulang hewan-hewan yang sudah meninggal, yang sudah mati. Rasulullah masuk di sebuah kebun, ya, sebuah kebun. Di sini Taif ini terkenal dengan kebun yang disebut dengan kebun anggur. Jadi khasnya kota Taif ini adalah kebun anggur. Anggurnya di sini subur-subur. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ke pasar buah, cari anggur yang memang ditanam di kota Taif. Nah, ketika masuk ke dalam sebuah kebun, nah kebun ini dimiliki oleh 2 orang wanita. Salah satunya kalau nggak salah pada saat itu ditulis di dalam kitab sejarah, namanya Syaibah binti Rabi'ah. Satunya lagi saya tidak ingat. Salah satunya yang memiliki kebun itu adalah Syaibah binti Rabi'ah melihat Rasulullah masuk ke dalam kebunnya tapi nggak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Rasulullah minta izin untuk berteduh, sekaligus untuk melindungi dirinya daripada kejaran orang-orang Bani Tamim dan menolong Nabi Muhammad SAW. Tapi pada akhirnya beliau masuk Islam juga. Nah, Adas ini kemudian membawa anggur karena memang melihat Nabi Muhammad SAW tergopoh-gopoh. Tahu ya, tergopoh-gopoh itu habis lari ngos-ngosan, kemudian melihat wajahnya mungkin kehausan, kelaparan, dibawakan anggur. Anggur disuguhkan kepada Nabi Muhammad. Ketika disuguhkan anggur, Nabi Muhammad SAW mengambil satu anggur. Sebelum makan, ini Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Adas ini terkejut. Adas kan tidak tahu kalau itu Rasulullah. Adas ini terkejut. Terkejutnya kenapa? Ini orang kok tahu Bismillah. Ini orang kok tahu Bismillah. Dari mana dia tahu Bismillah? Karena Adas ini tahu. Kata-kata Bismillah itu Adas tahu. Karena Adas ini Bapak Ibu sekalian pernah keturunannya itu ada yang hidup di keturunan Nabi Yunus pada saat itu. Lalu ditanya Adas ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bacaan yang tadi engkau tahu dari, bukan ya Rasulullah, wahai pria, bacaan tadi engkau tahu dari begini, sambil menatap ke atas, kemudian hatinya bergumam. Dalam kata bahasa Arabnya kalau tidak salah di dalam kitab Sirah Nabawiyah itu dikatakan ilaika ashku dha'fa quwwati wahilata wakillata hilati wahawani alan nas wa anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Itu kata-kata. Apa artinya? Ya Allah, kepadamu saya mengadu. Dha'fa quwwati, kelemahan dari kekuatan saya. Artinya Rasulullah sudah merasa tidak mampu dengan umat. Sudah merasa tidak mampu beliau untuk menegakkan agama Islam. Wa qillata hilati, dan sedikitnya pandangan. Wa hawani 'alan nas, dan keberanianku terhadap orang-orang. Wa anta rabbul mustad'afin, dan engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Artinya Allah, Rasulullah ini sedang mengadu dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sender itu batunya sampai pecah. Kemudian karena mungkin ada malaikat waktu itu karena Rasulullah ngadunya betul-betul dari hati, curhatnya kepada Allah itu betul-betul sangat sangat dinikmati gitu ketika curhat kepada Allah. Kemudian malaikat datang.
Malaikat ini bukan 10 malaikat yang kita kenal, bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Raqib, bukan Atid, bukan Ridwan, bukan Israfil, bukan Israel. Siapa malaikatnya? Disebut dalam bahasa Arab itu Malakul Jibal. Malaikatnya menjaga gunung. Jabalun, Jabalani Jibal. Nah, malaikat gunung ini datang kepada Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tinggal pilih gunung-gunung yang ada di kota Taif ini. Aku akan angkat dan aku akan lemparkan kepada orang yang mendolimi. Bayangkan ada malaikat datang ke kita nih, kita lagi dendam sama orang, misalkan Agil dendam sama saya, datang malaikat ke Agil, Gil, lo tinggal pilih nih beberapa gunung atau satu gunung lah, gua timpain ke si Basir. Kalau emang lo benar-benar dendam, kira-kira Agil bakal iya apa enggak? Oh iya, ya kan? Pasti, karena Agil manusia biasa, bukan nabi. Tapi Nabi menolak pada saat itu. Nabi menolak pada saat itu, Pak. Padahal kulit Nabi ini berdarah karena dilempar batu. Badan Nabi bau karena dilempar kotor. Mungkin pada saat itu badan Nabi juga bengkak-bengkak, memar karena dilempari tulang belulang hewan-hewan yang sudah mati. Sakit enggak gitu? Sakit. Kalau mungkin pincang Rasulullah pada saat itu. Ada yang pernah haji enggak di sini? Pernah ya? Pernah melempar jumrah ya? Pernah melempar jumrah. Sini dulu kan belum ada nih. Ini baru ternyata nggak sekarang. Nggak ada ini jam kam sagam. Sagam. يعني يروح هناك Lala akil. أكل هذا يعني هنا الآن الساعة 12 Jam 12, jam 11. dia sampai sini semua di sini di Pak ada Terlalu pagi nih makanya. Yang bikin jadwal siapa? Kan udah sarap di itu. ni ada apricot, ada delimo, ada berry, ada paste. Tapi lah ni musim dia musim apricot. Ni bunga musim bunga. Delima musim nggak? Coba sini. Delima musim haji. Musim haji, oh delima. Laham. Ada sismo. Ini apa ini? Ini Apricot. kan dulu. Aprikot. Apa sih aprikot ya? Kan nggak ada. Ini baru disulap. baru Anyatan ya? Ya, baru ini. Jadi di sini dari mungkin habis jalan-jalan kalau naik bis mungkin di sini udah ada restorannya di sini. Sudah ada restorannya. Jadi ada paket-paketnya. Ini targetnya target makanan. Setelah duhur. Cuk, ini ada restoran yang seperti ini nih. Tuh. Paket sarapan, ada semua di sini. Laham ini 50 في واحد كنافة. Ada kunafanya juga. 75. Kunapa atau kunapa? Coba 75. ada. Udah jelas kan? Jadi 75 ما في كنافة. في مويه في عسل. Dessert. Ini kambing guling. Ini kambing guling mungkin ada paket VIP. Ini ada di sini di bawah sini nanti. Ini buah apa nih? Jam berapa? Ini kan Ini buah apricot. aprikot apa bahasa Indonesia? Apricot ya. Aprikot. Musimnya 10 hari lagi insyaallah. Belum dipotong. Ini bisa makan, Mbak? Silahkan. Iya. Kalau masuk ke sini 3 real makan 3 rial terus free ya. Hah? Kita masuk satu orang 3 rial. 3 real. Minum terus Minum free. Ada teh mawar. gratis. Teh bunga ya. Mawar. Ah ya, Sama oke. saya gratis. Tapi buah-buahannya Boleh. Tapi nggak boleh dibungkus, dimakan. Buahnya saya belum pernah. Gratis. Dulu nggak ada, ini juga Iya. dulu pertama juga. Ayo. Hitung Gil, berapa orang ini? Terakhir sebelum pandemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tahun yang lalu ya Pak Haji. Maksudnya ntar buat ntar. Oh iya ntar kalau iya. Kalau nanti 2 tahun yang lalu Pak Haji ke sana. sebelum pandemi. Masya Allah. Ya, terima kasih Yalah, buat go. semuanya yang sudah ngikutin saya hari ini jalan-jalan ke kota Taif bersama jamaah umroh. Tentunya ini juga rekomendasi buat sahabat semuanya yang nanti misalkan umrohan terus mau jalan-jalan ke kota Taif, silahkan, karena pastinya di sini akan melihat sisi lain dari Arab Saudi yang terkenal dengan panasnya, padang pasirnya, tetapi di sini kita akan melihat perkebunan yang hijau dan juga udara yang dingin. Apalagi kalau lewat Al-Hada. Jadi saya sarankan sih kalau misalkan dari
hari travel nggak ada ziarah ke Taif, kan ada hari bebas, juga bisa memakai taksi atau mobil kecil. Jadi bisa melihat view yang sangat indah banget melalui pegunungan Al-Hada. Oke, kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ini airnya taruh sini dulu aja. Silakan buahnya dicoba. Ayo, sekarang kita masuk ke kebun buah yang ada di Taif. Di Arab Saudi ini loh. Ini namanya aprikot katanya. Buah aprikot. Coba dicoba aja ya. Saya cobain. Yang ini depan ini. Yang mana? Aduh, pendek ternyata saya. Enggak ditarik aja nah. Kok jatuh? Ini baru.